Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang walau 1000 rebah di sisiku, namun Kau Allah tetap menolongku. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Pasti bersama Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin saudara, haleluya, haleluya. Kita bersyukur saudara karena kita dapat beribadah walaupun secara online. Namun kita percaya saudara, Tuhan tidak pernah terbatas dari segala ruang dan waktu. Amin saudaraku, kapanpun, dimanapun saudara berada, kita bebas untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam keadaan sekarang ini saudara, pandemik, ya, kita harus ikut ketetapan yang kerajaan berikan. Ikuti SOP, ya, jaga jarak, gunakan hand sanitizer selalu, ya. Tapi yang paling penting saudara, sanitizerkan hati kita dengan firman Tuhan agar kita senantiasa dekat dengan Tuhan melalui firman, melalui perenungan kita, melalui doa, melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan itu yang paling penting saudara. Dan Tuhan Yesus pasti akan menyertai, memberkati hidup saudara manapun saudara berada. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita meneruskan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar daripada firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam program ini, biarlah berkat-Mu terus mengalir, terus melimpah. Berkat-Mu yang luar biasa menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap untuk memuji Tuhan pagi ini, siap untuk memenari bagi Dia pagi ini. Ia nantinya bersyukur datang pada Dia dengan sukacita daripada Dia sendiri. Haleluya, hati kita bersyukur pada Dia untuk Kau hinaku. Untuk Kau hinaku, kumaaria Tuhan. Nami kosianan kumaadai pasoro kasari royo hatinan suntak waninaku dia nangkon dan patah akon ikiko kosian Yesus Tuhan angkat Yesus nandang tamasinya itu ikon korona royo hunkunan Tuhan soro hukui kesianan maka Tuhan Yesus menjadi kota kayu inang terima kasih Tuhan. Saya bersyukur pada Engkau pagi ini belas kasihan-Mu dan kesucian-Mu yang pernah bersama. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur.
senang maupun yang suka. Kami tidak mampu tanpa Engkau di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengan kekuatanmu, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sana.
Salam, salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini, harapan kita dalam keadaan baik-baik, dan bersama dengan Yesus, pasti kita dahsyat dan luar biasa. Dan yes. Kesempatan pagi hari kita belajar dari firman Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kita. Supaya dikala kita belajar dari firman Tuhan, kita memperoleh berbanyak-banyak dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami sudah mengalami kemenangan demi kemenangan selama 7 hari ini dalam hidup kami. Terbukti pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami tahu itu semua karena anugerah-Mu, rahmat-Mu yang besar yang memampukan meneguhkan kehidupan kami sebagai orang percaya. Pagi ini kami bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya dikala kami mau belajar dari firman-Mu, firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami, dan kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami memperoleh berbanyak-banyak dari firman Allah yang kami akan pelajari pada pagi hari ini. Dan saat kami mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, menolong kami mengerti dan memahami lebih dalam. Sehingga tidak ada satupun dari firman Tuhan yang tidak kami perolehi, tapi semuanya kami miliki, kami perolehi pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 sahaja. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dari teks pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan ungkapan doa Musa dan kesadarannya bagaimana kehidupan manusia ini di tengah-tengah dunia ini secara keseluruhan. Ada 3 perkara yang Musa nyatakan di dalam ayat yang ke-10 ini, saudara. Di mana yang pertama, Musa menyatakan bahwa singkatnya masa hidup manusia di bumi ini. Yang kedua, tidak ada yang pernah lepas dari kesukaran dan penderitaan. Dan yang ketiga, hidup manusia di bumi ini pasti akan berakhir. Tidak selama-lamanya ada. Ini yang dinyatakan oleh Musa di dalam ungkapan doanya ini, saudara-saudara. Bagaimana dia memperhatikan kehidupan seluruh manusia di bawah kolong langit ini. Ketiga hal ini, saudara, menyatakan kepada kita bahwa setiap kehidupan manusia tidak ada yang kekal selama-lamanya, dan pasti mengalami tantangan dan penderitaan, kesukaran di dalam kehidupannya, dalam perjalanan hidupnya di dalam dunia ini, saudara, secara khusus. Nah, sekalipun hidup manusia tidak akan selama-lamanya ada di bumi ini, Musa menyatakan bahwa manusia harus berani menghadapinya dengan kesadaran bahwa hidup harus dikelola, hidup harus dipelihara tanpa berputus asa atau give up dalam apapun yang dialami dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia yang nyata ini. Dari teks pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengambil satu tema, yaitu berani menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, seperti yang Musa nyatakan bahwa setiap manusia akan mengalami tantangan. Setiap manusia pasti akan mengalami penderitaan. Setiap manusia pasti mengalami kesukaran di dalam kehidupannya. Dalam arti kata yang lain, hidup tanpa tantangan dan kesulitan itu tidak ada dalam kehidupan manusia. Karena semua manusia pasti akan mengalami tantangan, pasti akan mengalami kesukaran dan penderitaan dalam perjalanan hidupnya. Musa pun mengakui dalam ungkapan doanya, saudara, bahwa kebanggaan hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak terkecuali daripada masalah dan kesulitan. Tetapi yang harus kita ketahui, saudara, walaupun kita menghadapi tantangan dan kesulitan
atau kesukaran, yang harus kita ketahui bahwa Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita untuk menemukan jalan keluar dari setiap kesukaran, dari setiap kesulitan, dari setiap penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada dua perkara yang membuat kita mampu dan berani menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Yaitu yang pertama, saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami kesukaran, saat kita mengalami penderitaan, ingat bahwa ada Tuhan di pihak kita sebagai sumber kekuatan. Di dalam Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Dalam arti kata yang lain, saudara, teks ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan memperdulikan kehidupan saya dan saudara-saudara. Apapun situasi yang sedang kita alami, Dia ada untuk memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa manusia tidak akan pernah mengalami tantangan, kesukaran dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini tanpa masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan adalah kekuatan, perlindungan, pemeliharaan, dan jalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, kata firman Tuhan. Maksudnya, sekalipun kita sebagai orang percaya mengalami kesukaran, penderitaan dalam kehidupan kita, apapun kesukaran, apapun penderitaan yang sedang kita alami, ingatlah bahwa ada tangan Tuhan yang menopang, yang memberikan jalan keluar dari kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri menghadapi kesulitan, kesukaran, penderitaan dalam hidup kita ini. Tuhan campur tangan di dalam semuanya sebagai sumber kekuatan dan peneguhan bagi jiwa saya dan saudara-saudara. Sehingga kita tidak akan pernah kalah, tidak pernah tergoyahkan, karena Yesus, karena Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber andalan kita, dan sumber pengharapan saya dan saudara-saudara secara khusus. Dengan demikian, saudara, apapun yang sedang kau alami pada hari ini, apapun kesulitan, apapun kesukaran, apapun penderitaan yang sedang kau lalui, jangan merasakan, jangan menganggap bahwa kita sendirian. Jangan menganggap bahwa kita tidak punya pertolongan. Karena Tuhan berjanji memberi jalan keluar bagi kita. Tangannya menopang kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di atas semua kesukaran dan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya sumber andalan, kekuatan, dan kemenangan saya dan saudara-saudara secara khusus. Yang kedua yang kita akan pelajari, yang membuat kita mampu dan berani menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, yaitu Kristus telah menang dan mengalahkan dunia dan menjadi kemenangan bagi saya dan saudara-saudara sebagai orang percaya. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Kristus memahami dan mengerti segala kesulitan dan penderitaan kita, saudara. Karena Kristus juga pernah mengalami semua yang kita alami dalam dunia ini, dan Ia menang atasnya. Jangan berkata bahwa Dia tidak mengerti. Jangan katakan bahwa Dia tidak paham dan tidak mengetahui apa yang sedang kita alami dalam situasi kita, dalam kesukaran, dalam penderitaan. Yesus mengerti, Yesus memahami, dan Yesus mengetahui semuanya, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini membuktikan bahwa semua yang kita alami dalam kehidupan kita ini, Yesus terlebih dahulu telah mengalaminya. Cuman bezanya adalah Yesus tidak berbuat dosa. Dalam arti kata yang lain, Yesus menang atas dosa dan segala sesuatu. Nah, hidup kita setiap hari merupakan kesempatan untuk hidup akrab dengan Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Saat kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, saat kita mengalami kesukaran dalam hidup kita, ingatlah bahwa
semua manusia di muka bumi ini, seperti yang dinyatakan oleh Musa, tidak ada yang terkecuali daripada mengalami kesukaran dan penderitaan. Jadi hadapi penderitaan, hadapi kesukaran dengan kekuatan yang bersumber dari Allah. Dan andalkan Kristus dan Roh Kudus sebagai penolong yang sentiasa ada bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, kita harus mensyukuri segala sesuatu, karena saat kita mengalaminya, kita tidak sendirian. Yesus ada untuk saya dan saudara-saudara secara khusus. Karena Tuhan itu sangat baik, penuh dengan kasih karunia bagi kita. Kasih setianya tidak pernah berubah, menerima kita apa adanya dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami dalam kehidupan kita, Dia tahu untuk menolong kita. Dia tahu untuk membebaskan kita. Karena Dia terlebih dahulu telah mengalami kemenangan dalam semua situasi kesukaran dan penderitaan yang Dia alami dalam kehidupannya. Dan jika Dia telah mengalami kemenangan, maka saya dan saudara-saudara pasti mengalami kemenangan sama seperti Kristus. Karena Dia sudah menolong dan Dia akan menolong setiap di antara kita yang sedang mengalami kesukaran dan penderitaan. Jangan putus asa. Bahkan jangan meninggalkan iman. Jangan meninggalkan Kristus saat kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Sebab semua manusia, bahkan semua orang percaya, semua orang beriman, pasti mengalami kesukaran dan penderitaan. Apapun bentuknya, tapi pasti akan mengalami kesukaran dan penderitaan dalam kehidupannya. Tapi kabar baiknya, ada tangan Tuhan, ada Kristus, dan ada Roh Kudus yang menolong kita, yang menguatkan kita saat kita mengalami penderitaan dan kesukaran di dalam kehidupan kita secara khusus. Kita tahu dalam situasi kita saat ini dalam pandemik, sedang mengalami virus corona. Kita tahu bahwa Tuhan ada menjadi sumber sandaran dan pengharapan bagi kita, untuk menguatkan kita, meneguhkan kita senantiasa, karena Dia berkuasa di atas segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Dengan demikian, ambil langkah dan respon untuk tetap berani menghadapi apapun tantangan, kesukaran, kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak ada manusia, kata Musa, yang tidak pernah mengalami kesukaran dan penderitaan. Semuanya di bawah kolong langit ini pasti mengalaminya. Tapi bersyukur kita saat kita mengalami tantangan, saat kita mengalami kesukaran, saat kita mengalami penderitaan, kita di dalam Tuhan, kita masih di dalam Kristus Tuhan, karena kita pasti mengalami pertolongan dan peneguhan daripada Allah sendiri melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tunduk dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Kau mengatakan kepada kami bahwa setiap manusia, bahkan semua orang percaya, tidak ada yang terkecuali dari mengalami kesukaran dan penderitaan. Tapi kami bersyukur Tuhan, sebab saat kami mengalami penderitaan, saat kami mengalami kesukaran, Engkau ada bagi kami sebagai sumber kekuatan bagi kami, dan membuat kami tetap berani untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada dalam hidup kami. Karena tangan-Mu menopang, tangan-Mu memberi jalan keluar, tangan-Mu yang menuntun kami, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Apapun bentuk tantangan, apapun bentuk kesukaran, apapun bentuk penderitaan yang kami sedang alami, kami pasti mengalami kemenangan. Karena Engkau ada di pihak kami, sumber kekuatan dan peneguhan bagi jiwa kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, hamba mau berdoa dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati mereka seluruhnya. Apapun situasi, apapun penderitaan, apapun kesulitan yang mungkin mereka alami, Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau campur tangan di dalam semuanya, sehingga mereka beroleh jalan keluar daripada apa yang mereka sedang alami pada hari ini. Sehingga mereka tetap mengandalkan Engkau, tetap bersama dengan Engkau, sebab kemenangan hanya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga dalam semuanya. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang bekerja, pimpin berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, keluarga mereka, ekonomi dan keuangan mereka. Berkati juga tangan-tangan pada pagi hari memberikan persembahan dan menyerahkan persepuluhan. Diberkatilah seluruh aspek kehidupan mereka, pekerjaan, usaha, ekonomi, keuangan, dan kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Di dalam dan di atas nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.